Pukul 12.43 dini hari. Cahayanya menembus kegelapan lotengku di pusat kota Seattle. Sayang, kita perlu bicara tentang Natal. Adikmu, Chloe, sudah merencanakan semuanya dengan sempurna, dan dia merasa lebih baik kau tidak datang. Aku terpaku, membaca ulang pesan itu, seolah-olah kata-katanya bisa tersusun kembali menjadi sesuatu yang masuk akal. Namaku Emma Caldwell. Aku 34 tahun. Dan aku baru saja menerima pesan paling dingin yang bisa dibayangkan dari orang tua yang cicilan hipoteknya kulunasi 6 bulan lalu. Bunyi ping lagi. Chloe berkata, kehadiranmu mungkin akan membuat suasana canggung. Dia mengundang beberapa nama besar dari firmanya. Tolong mengerti. Tentu saja, Chloe sudah mengatakannya. Adik perempuanku selalu menjadi bintang keluarga, yang menawan yang hanya butuh waktu untuk menemukan jalannya. Bahkan ketika dia berhenti kuliah hukum di tengah jalan atau menghabiskan $60.000 di kartu kredit orang tuaku untuk perjalanan networking, mereka tetap memujanya. Sementara itu, saya telah menghabiskan 15 tahun bekerja keras di bidang teknologi, hidup dengan celana jeans dan mantel bekas, menyalurkan setiap dolar ke tabungan. Ketika ibu dan ayah hampir kehilangan rumah tepi danau mereka, gara-gara utang Chloe dan investasi buruk mereka sendiri, coba tebak siapa yang mereka hubungi? Saya. Saya mentransfer $520.000 tanpa ragu, menghabiskan rekening pialang saya, dan menjual properti sewa kecil yang telah saya beli dengan susah payah selama 1 dekade. Kami akan membayarmu kembali, Emma. Kau menyelamatkan kami, begitulah kata mereka, sambil menangis di bahu saya. Kaulah batu karang kami. Kini, setengah tahun kemudian, saya tidak diundang ke acara Natal di rumah yang telah saya selamatkan karena Chloe ingin menjadi tuan rumah bagi rekan-rekannya. Pesan lain berbunyi. Chloe telah merencanakan malam yang mewah. Dia benar-benar berkembang menjadi wanita yang begitu elegan. Berkembang pesat. Wanita yang sama yang pernah menyebut saya gila kontrol karena bertanya kapan dia akan mengembalikan $8.000 yang saya pinjamkan padanya. Kakak yang sama yang menuduh saya pelit karena menolak menandatangani bersama pinjaman mobil keempatnya setelah dia menghancurkan 3 pinjaman sebelumnya. Mereka menyebutnya menjaga perdamaian setiap kali saya meminta pertanggungjawaban Chloe. Ketika saya bicara tentang tanggung jawab, saya bersikap negatif. Saya duduk di meja saya dan membuka brankas. Di dalamnya ada sebuah map tipis, yang mereka tidak tahu keberadaannya. 6 bulan yang lalu, ketika saya menyelamatkan rumah mereka, pengacara saya bersikeras meminta sesuatu yang sangat penting. Mereka begitu putus asa mencari bantuan, mereka menandatangani tanpa ragu. Ponsel saya berdering lagi. Kali ini, saya tersenyum. Kali ini, Chloe sendiri yang melakukannya. Hei, Kak, semoga Kak ngerti soal Natal. Bos saya dan istrinya akan datang, dan saya benar-benar perlu memberi kesan yang baik. Kak terkadang memang bisa intens. Lalu dia melanjutkan, tapi kita bisa makan siang minggu depan. Intens. Karena saat makan malam keluarga terakhir kami, saya menyarankan agar dia mulai membayar kembali uang orang tua kami daripada menghabiskan gajinya untuk tas desainer. Karena saya sudah bilang bahwa mungkin pindah kerja untuk ketiga kalinya dalam 2 tahun bukanlah waktu yang tepat untuk membeli SUV mewah lagi. Aku duduk di meja kerjaku, membuka laptop, dan mengetik satu kata di obrolan grup keluarga. Oke. Lalu aku menelepon pengacaraku. Mark, maaf membangunkanmu, tapi mari kita mulai prosesnya. Rumahnya? Tanyanya. Ya. Tidak, aku tidak mau menunggu sampai setelah liburan. Aku hampir bisa mendengar suara Chloe di kepalaku. Tertawa, menyebutku dramatis, memberitahu ibu dan ayah bahwa aku iri dengan kesuksesannya. Tapi aku tidak dramatis. Aku sudah selesai menjadi pendiam. Setelah menutup telepon dengan Mark, aku membuka folder di desktopku yang bertuliskan bukti. Di dalamnya terdapat tangkapan layar, pesan teks, laporan bank, foto, transfer dari dana pensiun orang tua kami untuk menutupi masalah arus kas Chloe selama berbulan-bulan, penarikan dari jalur ekuitas rumah mereka untuk mendanai usaha Chloe yang gagal, laporan kartu kredit untuk menginap di hotel bintang 5 sementara ibu memohon padaku untuk membayar pajak properti. Ponselku berdering lagi. Bu, kali ini. Jangan sedih, sayang. Ini sangat penting untuk karir Chloe. Dia akhirnya menemukan jalannya. Kita rayakan nanti. Nanti. Seperti dulu, liburan-liburan yang tak wajar karena Chloe butuh waktu berkualitas. Pagi-pagi Natal di mana pencapaianku hanya menjadi latar belakang rencana Chloe yang terbaru. Setiap kali aku diminta untuk mundur, untuk minggir,
karena Chloe butuh sorotan. Tapi tahun ini akan berbeda karena aku punya sesuatu yang tak mereka ketahui. Sesuatu yang akan membuat kata konsekuensi terasa nyata. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada Mark untuk terakhir kalinya. Kirim surat-suratnya pagi-pagi sekali. Dan Mark, pastikan surat-suratnya sampai saat makan malam Natal Chloe yang sempurna. Lalu aku membuka tab lain dan memesan tiket kelas 1 ke Maladewa. Selamat Natal, Chloe. Aku selalu ingin menyaksikan Samudra Pasifik berkilauan saat matahari terbit, dan sekarang rasanya seperti waktu yang tepat untuk mulai mengutamakan diriku sendiri. Biarkan Chloe menikmati pesta Natalnya yang sempurna. Entah kenapa, semuanya tak akan berakhir seperti yang ia rencanakan. Pagi Natal tiba dengan rentetan notifikasi yang memenuhi ponsel saya. Saat itu, saya sudah berada di Bandara Sitak, menyeruput oat latte di ruang tunggu kelas utama. Pemberitahuan hukum apa ini? Hubungi kami segera. Ya, Emma, kau tidak bisa melakukan ini pada kami. Ini rumah kami. Kau gila. Kau merusak segalanya, Chloe. Saya tersenyum, membayangkan perjanjian yang mereka tanda tangani setengah tahun lalu, yang dengan jelas menyatakan mereka punya waktu 6 bulan untuk membeli rumah dari saya dengan harga pasar atau mulai membayar sewa dengan harga yang berlaku. Pemberitahuan yang baru saja mereka terima, itu adalah pengingat resmi akan ketentuan tersebut, ditambah klausul yang mereka setujui. Kegagalan mematuhi akan memicu proses penggusuran langsung. Ponsel saya berdering. Chloe. Bos saya dan istrinya akan tiba dalam 4 jam. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Ibu menangis terseduh-seduh. Ayah panik. Chloe, kataku tenang, aku heran kau peduli dengan rumah ini. Bukankah kau membanggakan saat makan malam bulan lalu bahwa kau berhasil mencapai kesepakatan besar yang akan membuatmu mapan seumur hidup? Itu berbeda. Kau tahu bagaimana hal-hal seperti ini butuh waktu. Waktu? Ya. Seperti 3 tahun kau hidup tanpa sewa sementara aku membayar cicilan rumah. Atau saat kau memaksimalkan penggunaan kartu kredit mereka dan tak pernah membayarnya kembali. Itu tidak adil. Aku sedang membangun citraku. Di latar belakang, aku bisa mendengar ibu mengaduk-aduk panci, mungkin sedang memasak dengan stres untuk pesta Chloe yang sempurna. Ayah berteriak-teriak ingin menelepon pengacara mereka. Surat-suratnya jelas, kataku. 2 pilihan, membeli rumah atau membayar sewa. Aku sudah memberimu lebih dari cukup waktu. Kita tidak mampu membayar keduanya. Suara Chloe melengking. Kau bisa, jawabku lancar, kalau kau menjual Tesla MU, tas-tas desainermu, dan Timeshare Aspen yang kau beli saat orang tua kita diambang penyitaan. Hening, lalu desisan. Kau selalu iri padaku, hanya karena ibu dan ayah lebih menyayangiku. Tidak, Chloe, kataku lembut. Mereka tidak lebih menyayangimu, mereka lebih takut padamu. Amukan, rasa bersalah, kendali, itu berakhir hari ini. Sebuah panggilan boarding bergema di ruang tunggu. Dengar, aku harus pergi. Pesawatku sudah boarding. Jika kau ingin melihat apa yang terjadi ketika makan malam Natal Chloe yang sempurna berubah menjadi kekacauan dan bagaimana pelarian Emma dari Maladewa menjadi panggung untuk kejutan yang lebih besar, pastikan untuk berlangganan dan nantikan bagian kedua. Begini yang akan terjadi, kataku, suaraku tenang namun tajam. Kalian punya waktu hingga 15 Januari untuk membeli rumah dengan harga pasar atau mulai membayar sewa. Jika tidak, kalian semua harus mencari tempat tinggal lain. Aku berhenti sejenak, membiarkan itu meresap sebelum menambahkan pukulan terakhir. Oh, dan Chloe, dana perwalian yang kau kira kau dapatkan dari nenek? Sebaiknya kau periksa lagi syarat-syaratnya. Kami berdiskusi sangat mencerahkan minggu lalu. Aku mendengar tarikan napasnya yang tajam. Nenek kami selalu menjadi satu-satunya orang yang menyadari kehilafan Chloe. Dan minggu lalu, aku menceritakan semuanya padanya. Pencurian, manipulasi, bagaimana Chloe memeras orang tua kami sampai kering. Kau tidak akan. Aku sudah menceritakannya. Selamat tinggal, Chloe. Selamat Natal yang sempurna. Aku mengakhiri panggilan dan mematikan ponselku saat pengumuman boarding bergema di ruang tunggu. Sambil duduk di kursi kelas utama, aku menghela napas pelan. Besok, pengacaraku akan menyampaikan lebih dari sekadar pemberitahuan. Ia akan menjatuhkan map berisi bukti-bukti, penyalahgunaan keuangan Chloe, tanda tangan palsu pada aplikasi kredit, laporan akuntan yang merinci bagaimana ia menggerogoti dana pensiun orang tua kami.
Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang memutus siklus yang mengubah orang tuaku menjadi orang yang mendukung dan Chloe menjadi tiran. Mereka tidak bisa menolaknya, jadi aku harus melakukannya. Pramugari menawarkan sampanye. Aku menerimanya, sambil memperhatikan Seattle menyusut di balik awan. Di layarku, satu pesan terakhir dari ibu bersinar. Emma, kumohon. Kita bisa selesaikan ini. Adikmu membutuhkan kita. Dia sedang menjalani sebuah fase. Sebuah fase. Begitulah mereka menyebutnya selama 15 tahun. Tapi fase-fase itu berakhir. Fase ini sudah berlangsung cukup lama. Aku memejamkan mata, membayangkan Chloe berusaha keras menjelaskan kepada bosnya mengapa makan malam Natalnya yang mewah berubah menjadi kekacauan. Untuk sekali ini, dia harus hidup di dunia nyata, bukan ilusi siap Instagram yang dia ciptakan. Terkadang, cinta berarti membiarkan konsekuensinya terjadi sebagaimana mestinya. Saat pesawat mengarah ke Maladewa, aku merasakan ketenangan yang tak kurasakan selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, aku tidak menyelamatkan Chloe. Aku menyelamatkan keluargaku darinya. 2 minggu kemudian, aku duduk di defile pribadiku yang bermandikan sinar matahari ketika nama nenek muncul di ponselku. Kamu harus lihat kekacauan yang kamu tinggalkan, nenek terkekeh di telepon. Bos Chloe yang sempurna melihat segalanya. Dokumen hukum, kegusarannya, semuanya. Promosi yang tak henti-hentinya dibicarakannya, hilang. Aku menyesap air kelapa perlahan, menyaksikan matahari terbenam di cakrawala biru kehijauan, menggores lautan dengan lelehan emas. Bagaimana kabar ibu dan ayah? Tanyaku. Akhirnya bangun, katanya. Ayahmu menemukan laporan kartu kredit rahasia Chloe, yang menunjukkan dia telah mengambil uang muka atas nama mereka. Dia sangat marah. Baru pertama kali aku melihat perkembangan seperti itu. Ayahku belum pernah benar-benar marah pada Chloe sebelumnya. Kecewa, ya, tapi tak pernah sekecewa ini. Di rumah? Makanya aku menelepon, suara nenek melembut. Mereka ingin bertemu. Semuanya, termasuk Chloe. Kurasa kau harus pulang. Aku sudah menduganya. Liburan 3 mingguku hampir berakhir. Aku akan kembali besok. Suruh mereka menemuiku di rumahku lusa. Dan nenek. Ya, sayang. Terima kasih sudah mendampingiku. Oh, Emma, katanya hangat, aku sudah menunggu 15 tahun sampai ada yang berani melawan badai Chloe. 2 hari kemudian, aku melangkah masuk ke kondominiumku di pusat kota Seattle. Mereka sudah ada di sana. Ibu tampak kelelahan. Ayah tampak lebih kurus, entah bagaimana. Dan Chloe? Chloe tak dikenali lagi. Hilang sudah sepatu hak desainer dan rambut blowout-nya yang sempurna. Dia duduk di sofaku dengan celana jeans dan sweater polos, wajahnya digosok hingga bersih, menanggalkan baju zirah yang selalu dikenakannya. Aku meletakkan kunci dan berbicara sebelum siapapun sempat memulai. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Membuka laptopku, aku mengeluarkan 3 dokumen, daftar properti, rencana bisnis, dan brosur. Pilihan pertama, kataku datar, rumah yang lebih kecil, jauh di dalam anggaranmu jika kau menjual sebagian besar furniturmu saat ini dan barang-barang mewah Chloe untuk uang muka. Aku mengklik ke pilihan berikutnya. Pilihan kedua. Ayah, ingat firma akuntansi yang selalu ayah impikan? Ini rencana bisnis lengkap untuk mewujudkannya. Dan selide terakhir. Pilihan ketiga, Chloe, ini pusat perawatan yang khusus menangani terapi keuangan dan pengeluaran kompulsif. Mereka juga punya program yang bagus untuk pembohong kronis. Ia membuka mulut untuk protes, tetapi ayah mengangkat tangan, membungkamnya untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku akan membiarkan adikmu selesai. Aku menatap mereka semua. Kau tidak bisa mempertahankan rumah ini kecuali kau mengikuti ketentuan ini. Tapi ini bukan hukuman. Ini kesempatan untuk membangun kembali, kali ini dengan cara yang benar. Mata ibu berkaca-kaca. Emma, ketika kami menemukan kartu-kartu yang dibuka Chloe atas nama kami bisa menghadapi tuntutan. Kami benar-benar buta. Uang pensiun kami hilang. Kami benar-benar bodoh, kata ayah pelan, suaranya bergetar dengan cara yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku sudah bicara dengan perusahaan kartu kredit, kataku kepada mereka. Mereka tidak akan menuntut jika Chloe mengikuti program perawatan dan membuat rencana pembayaran.
Nenek dan aku akan membantu biaya awal. Chloe berdiri perlahan, wajahnya memucat karena beban kenyataan. Kenapa kau membantuku setelah semua yang telah kulakukan? Aku menatapnya, benar-benar menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat bukan badai itu, melainkan gadis kecil yang biasa merangkak ke tempat tidurku saat badai petir. Karena kau adikku, kataku lembut. Dan karena aku percaya versi dirimu itu masih ada di sana, dan dia layak diselamatkan. Ayah berdeham. Kita telah memilih rumah yang lebih kecil. Ibumu dan aku, kita butuh awal yang baru. Air mata Chloe tumpah ruah. Dan aku akan mengikuti programnya. Aku tidak ingin menjadi orang ini lagi. Melihat wajah bosku ketika dia melihat surat-surat itu, melihat apa yang kulakukan pada keluarga kami, akhirnya aku melihat diriku sendiri dari sudut pandang orang lain. Ini tidak akan mudah, aku memperingatkan. Tidak ada ponsel, tidak ada kartu kredit, tidak ada uang dari luar selama sebulan. Transparansi keuangan sepenuhnya. Aku tahu, bisiknya. Aku takut, tapi aku lebih takut kehilangan keluargaku. Ibu berdiri, air matanya sendiri mengalir, dan memelukku. Tanpa syarat, tanpa rasa bersalah, hanya cinta. Kami tidak pantas untukmu, Emma. Ini bukan soal pantas, kataku. Ini soal penyembuhan. Selama 1 jam berikutnya, kami menyusun rencana. Ayah akan meluncurkan firma akuntansi kecil yang selalu diimpikannya dengan pinjaman yang terdokumentasi dengan baik dariku. Ibu setuju menjual koleksi desainernya untuk membantu uang muka rumah baru. Chloe akan menjalani perawatan minggu depan. Saat mereka bersiap pergi, Chloe masih ragu. Soal dana perwalian, apakah nenek benar-benar mengubahnya? Aku tersenyum tipis. Tidak, tapi kau perlu mengerti apa yang dipertaruhkan. Uangnya akan ada saat kau siap, setelah perawatan, setelah berbaikan. Dia mengangguk dan memelukku, canggung tapi nyata. Maafkan aku, Emma, untuk segalanya, terutama Natal. Aku tahu sekarang. Buktikan. Setelah mereka pergi, aku berdiri di dekat jendela sementara salju melayang di antara lampu-lampu kota. Ponselku berdering. Pesan nenek, bangga padamu, sayang. Terkadang tindakan cinta terbesar adalah berkata tidak. Aku tersenyum, mengingat matahari terbit di Maladewa. Terkadang, kau harus terbang jauh untuk melihat segala sesuatunya dengan jelas di rumah. Dan terkadang, balas dendam terbaik bukanlah balas dendam. Melainkan memberi seseorang kesempatan untuk berubah, meskipun kesempatan itu datang terbungkus dokumen hukum di hari Natal. Aku ingin mendengar darimu. Apa yang akan kau lakukan jika kau di posisiku? Apakah kau akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja demi keharmonisan keluarga? Atau apakah kau akan mengambil keputusan seperti yang kulakukan? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar karena perspektifmu lebih penting daripada yang kau pikirkan. Untuk semua orang yang pernah dicap terlalu intens, terlalu dramatis, atau terlalu berlebihan karena membela diri, kisah ini untukmu. Kita dikondisikan untuk menjaga kedamaian, bahkan ketika itu mengorbankan kebahagiaan dan kewarasan kita. Tapi inilah kebenaran yang kupelajari, kedamaian tanpa batas hanyalah keheningan yang tersamar. Dan keheningan menghancurkan keluarga lebih cepat daripada pertengkaran apapun. Jika kau selama ini memikul beban memperbaiki kekacauan orang lain, aku ingin kau mendengar ini. Harga dirimu tidak diukur dari seberapa banyak kekacauan yang kau serap. Terkadang, cinta tampak seperti berkata tidak. Terkadang, hal terbaik yang bisa Anda lakukan untuk orang yang Anda sayangi adalah membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Itu bukan kekejaman, itu tanggung jawab. Jadi, jika kisah ini menyentuh hati Anda, tekan tombol berlangganan dan bergabunglah dengan saya dalam perjalanan ini karena bab selanjutnya. Ini lebih besar dari apapun yang pernah Anda lihat. Dukung saya dengan meninggalkan komentar untuk Chloe. Nasihat apa yang akan Anda berikan kepadanya saat ia memulai perawatannya? Dan bagikan nasihat Anda untuk siapapun yang terjebak dalam siklus perilaku toksik. Apa satu batasan yang telah Anda tetapkan yang mengubah hidup Anda? Ingat ini, batasan bukanlah tembok. Batasan adalah jembatan menuju hubungan yang lebih sehat. Dan terkadang, satu-satunya cara untuk melindungi kedamaian Anda adalah dengan mengambil langkah tersulit terlebih dahulu. Berlangganan, bagikan kebijaksanaan Anda di bawah ini, dan mari kita lanjutkan percakapan ini karena perubahan dimulai ketika kita